Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan juga keselamatan hingga saat ini. Dan tak lupa pula salawat bertangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya, amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Bapak Budiman MPD. Dan yang saya hormati pula Kosma Wakosma beserta jajarannya, serta yang saya sayangi dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan di PAI 3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Wulansari. Di sini saya mendapatkan tugas untuk membuat video pembelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu mengenai bahasa baku. Oleh karena itu, tonton terus videonya ya teman-teman. Stay tune. Bye-bye. Langsung saja kita masuki bagian yang pertama, yaitu pengertian bahasa baku. Bahasa baku atau bahasa standar adalah bahasa yang mempunyai nilai komunikatif yang sangat tinggi, yang digunakan dalam kepentingan nasional, dalam situasi resmi ataupun dalam lingkungan resmi, dan pergaulan sopan yang terikat oleh tulisan, ejaan baku, istilah atau kosakata baku, tata bahasa baku, serta lafal baku. Bahasa Indonesia baku adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang bentuk bahasanya telah dikodifikasi, diterima, dan difungsikan atau dipakai sebagai model oleh masyarakat Indonesia secara luas, terutama dalam dunia pendidikan saat ini. Pada zaman sekarang, masih banyak orang yang menyamakan pengertian bahasa baku dengan bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang dipergunakan di dalam situasi tidak resmi pun dianggap sebagai bahasa baku. Makna baku tampaknya tidak dipahami secara benar, apalagi makna bahasa baku. Hal ini disebabkan oleh keengganan orang mencari makna istilah baku dan bahasa baku itu di dalam kamus umum ataupun kamus istilah linguistik, baik dari bahasa Indonesia maupun dari bahasa asing, terutama dalam bahasa Inggris. Baiklah, kita masuki pada bagian yang kedua, yaitu ciri-ciri dan fungsi bahasa baku. Adapun ciri-ciri bahasa baku yaitu yang pertama, memiliki sifat kemampuan yang dinamis. Maksudnya di sini adalah bahasa itu memiliki kaidah ataupun aturan yang tetap yang tidak dapat berubah setiap saat. Dan yang kedua yaitu kecendikiaan. Maksudnya di sini adalah dapat mengungkapkan penalaran ataupun pemikiran yang teratur, logis, dan juga masuk akal. Ciri yang kedua ini sangat penting dalam pengenalan ilmu dan teknologi modern, yang kini umumnya masih bersumber pada bahasa asing. Dan yang ketiga yaitu keseragaman kaidah. Baku standar beranggapan adanya keseragaman. Oleh sebab itu, proses pembakuan sampai taraf tertentu berarti proses penyeragaman kaidah. Kemudian, adapun fungsi dari bahasa baku itu yang pertama pemersatu, di mana bahasa baku merupakan bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Dan yang kedua itu pemberi kekhasan, yang diemban oleh bahasa baku dapat membedakan bahasa itu dari bahasa yang lain. Yang ketiga itu pembawa wibawa. Fungsi ini bersangkutan dengan usaha mencapai kesederajatan dengan peradaban lain yang dikagumi lewat pemerolehan bahasa baku itu sendiri. Yang keempat itu kerangka acuan. Dengan adanya norma dan kaidah yang dikodifikasi secara jelas, akan dapat menjadi tolak ukur bagi benar atau tidaknya pemakaian bahasa seseorang ataupun golongan kelompok, sehingga penyimpangan dari norma dan kaidah itu dapat dinilai secara baik. Kelas selanjutnya yaitu contoh kata baku dan non baku.
Adapun contoh kata baku dan non baku yaitu antara lain yang pertama itu ada kata saya. Kata saya ini merupakan kata baku. Namun apabila dirubah menjadi kata non baku itu akan menjadi kata gue. Dan yang kedua itu ada kata merasa. Ini merupakan kata baku. Namun apabila dirubah menjadi kata non baku itu akan menjadi kata ngerasa. Selanjutnya itu ada kata ayah. Kata ayah di sini ini merupakan kata baku. Namun apabila dirubah menjadi kata non baku itu akan menjadi kata bokap. Selanjutnya itu ada kata bagaimana, ini merupakan kata baku. Namun apabila dirubah menjadi kata yang non baku itu akan menjadi kata gimana dan lain sebagainya. Kemudian pengaruh bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia. Keanekaragaman budaya dan bahasa daerah mempunyai peranan dan pengaruh terhadap bahasa yang akan diperoleh seseorang pada tahapan berikutnya. Khususnya itu yaitu bahasa formal ataupun resmi yang biasa kita sebut dengan bahasa Indonesia. Sebagai contoh yaitu ada seorang anak memiliki ibu yang berasal dari daerah Sekayu, sedangkan ayahnya berasal dari daerah Pagaralam. Dan keluarga ini hidup di lingkungan orang Palembang. Dalam mengucapkan sebuah kata misalnya, kata mengapa, seorang ibu yang berasal dari Sekayu mengucapkan ngape, dibaca lemah, dan di lingkungan kata mengap, di lingkungannya itu kata mengapa diucapkan ngapo. Ketika sang anak mulai bersekolah, ia mendapatkan seorang teman yang berasal dari Jawa dan mengucapkan kata mengapa dengan ngopo. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan bagi sang anak untuk memilih ucapan apa yang akan digunakannya. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa keanekaragaman budaya dan bahasa daerah merupakan keunikan tersendiri bagi bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan yang harus dilestarikan. Berikutnya itu ada beberapa pengaruh ataupun dampak penggunaan bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama itu ada dampak positif bahasa daerah. Adapun dampak positif yang pertama itu bahasa Indonesia ini memiliki banyak kosakata. Yang kedua itu sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia, dan ketiga sebagai identitas dan ciri khas dari suatu suku dan daerah. Yang selanjutnya menimbulkan keragaman dalam berkomunikasi. Kemudian adapun dampak negatif bahasa daerah itu yang pertama, bahasa daerah yang satu sulit dipahami oleh daerah yang lain. Dan yang kedua itu warga negara asing yang ingin belajar bahasa Indonesia menjadi kesulitan karena terlalu banyaknya kosakata yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang ketiga itu ada masyarakat menjadi kurang paham dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baku karena sudah terbiasa menggunakan bahasa daerah. Dan selanjutnya itu dapat menimbulkan kesalahpahaman. Kemudian, pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia. Era globalisasi yang ditandai dengan arus komunikasi yang begitu cepat menuntut para pengambil kebijakan di bidang bahasa bekerja keras untuk menyempurnakan dan meningkatkan semua sektor yang berhubungan dengan masalah pembinaan bahasa. Eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dalam pergaulan pada era globalisasi perlu diperhatikan oleh masyarakat Indonesia. Keberadaan bahasa Indonesia semakin lama semakin pudar karena banyak sekali orang Indonesia, terutama anak muda, orang dari kalangan bisnis, dan pejabat yang banyak menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia, yaitu seperti bahasa gaul dan bahasa asing. Bahasa asing tersebut antara lain yaitu bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, dan lain sebagainya. Fenomena negatif yang masih terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia antara lain yaitu yang pertama itu banyak orang Indonesia memperlihatkan dengan bangga kemahirannya dalam menggunakan bahasa Inggris, walaupun mereka tidak menguasai ataupun tidak paham dalam berbahasa Indonesia dengan baik. Dan yang kedua yaitu banyak orang Indonesia merasa malu apabila tidak menguasai bahasa asing atau bahasa Inggris, tetapi tidak pernah merasa malu dan kurang apabila tidak menguasai bahasa Indonesia.
Dan yang ketiga yaitu banyaknya orang Indonesia menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak mau mempelajarinya karena merasa dirinya lebih menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Dan yang keempat itu, banyak orang Indonesia merasa dirinya lebih pandai daripada yang lain karena telah menguasai bahasa asing dengan fasih, walaupun penguasaan bahasa Indonesianya masih kurang sempurna. Baiklah, selanjutnya itu yang terakhir ada masalah kelafalan dalam bahasa Indonesia. Hal-hal yang dianggap sebagai masalah bahasa Indonesia adalah berbagai gejala kebahasaan yang meliputi dalam aspek fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik yang bersifat problematik dalam ranah penggunaan bahasa Indonesia. Dalam hal ini, problematika bahasa Indonesia yang dibahas adalah masalah pada aspek fonologi. Yang pertama itu ada perubahan fonem. Gejala perubahan fonem ialah gejala yang mengubah fonem vokal, konsonan, bahkan diftong menjadi fonem yang lain. Berikut ini ada beberapa gejala perubahan fonem yang terjadi. Yang pertama itu ada perubahan fonem vokal. Bunyi vokal I menjadi E. Contohnya itu seharusnya dia itu kata nasihat namun dilafalkan menjadi nasehat. Yang kedua itu ada bunyi vokal U menjadi O. Contohnya itu seharusnya telur namun dilafalkan telur. Yang ketiga itu ada bunyi vokal A menjadi E. Contohnya itu seharusnya lapar namun dilafalkan menjadi lapar. Yang keempat itu ada bunyi vokal U menjadi konsonan W. Contohnya itu seharusnya kuintansi namun dilafalkan kuintansi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan materi mengenai bahasa baku. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan hanya kepada Allah saya memohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.